nak dulu baca. Nah, iya. Ayo, sama pula aja Bu Nur. Tak pernah baca apa Oh, isi. malah jam Soalnya 9 kan nih. masa Zoom pakai HP nih, jadi ndak buka WA lagi. Ditundanya menjadi setengah jam lah. Oke, 8.30 tadi pengantin udah siap nih. tapi oke baik kita mulai ya. Yang penting sudah lengkap pengantin sama asrat. Baik, Lengkap nih kita ya. mulai tidak menunggu yang lain. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu dan pertama-tama tentunya marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat mencintai Al-Qur'an hingga saat ini sehingga kita berada di depan perangkat masing-masing dengan niat ingin memahami Al-Qur'an sebagai kalamullah. Selawat serta salam kita sampaikan kepada manusia paling agung dengan mukjizatnya yaitu Al-Qur'anul Karim yang saat ini sedang kita coba untuk mempelajari memahaminya. Harapan kita sebagai umatnya tentunya bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir, tentunya asal izin Allah dengan modal mencintai Al-Qur'an. Mudah-mudahan Al-Qur'an ini yang akan membantu kita nanti di yaumil akhir. Baik, tidak berpanjang kalam, kita mulai saja dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan lapas basmalah ini kita niatkan kegiatan ini karena Allah, sehingga kita memohon diberi kemudahan dan kelancaran. Baik, agenda kita yang pertama adalah latihan perdana surat Al-A'raf ayat 188. 188. Oke, silakan Neng Atin. Baik, terima kasih Uni atas kesempatannya. Juga terima kasih kepada Pak Helmi yang selalu membersamai, juga Pak Mursid yang akan membantu menayangkan, dan juga teman-teman semua, Bu Rida yang sudah membimbing sebelumnya. Terima kasih atas kehadirannya. Jazakumullahu khairan. Langsung saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma massaniyas su'. In ana illa nadhiru wa basyirul liqaumin yu'minun. Sadaqallahul azim. Masya Allah, Neng. Merdu suaranya udah lama enggak kedengaran. Masya Allah. Masyaallah. Alhamdulillah. Tulisannya juga cantik kayak orangnya. Masyaallah, sama gurunya cantik. Iya, coba diperhatikan ininya gimana? Penulisannya, ininya harokat dan segala macam. Naf'an awala darrar illa masya Allah. Mul ghaiba la. Tes. Kayaknya udah ya. Yuk. Udah kayaknya ini dah. Nah, iya. Oke, lanjut. Ini siapa Asra? Oh, Pak Mursid. Ya. Quran Surah Al-A'raf ayat 188 dibagi menjadi 4 bagian dengan 36 penggalan. Bagian 1, penggalan 1 sampai dengan 13.
Bagian 2, penggalan 14 sampai 27. Bagian 3, penggalan 28 sampai 36. Adapun penggalannya sebagai berikut. Penggalan 1, kul. Kedua, la. 3, amliku. 4, li. 5, nafsi. 6, naf'an. 7, wa. 8, la. 9, dorron. 10, illa. 11, ma. 12, sya'a. 13, Allahu. 14, wa. 15, lau. 16, kuntu. 17, a'lamu. 18, al-ghaiba. 19, la. 20, istaksartu. 21, mina. 22, al-khairi. 23, wa. 24, ma. 25, massa. 26, ni. 27, su'u. 28, in. 29, ana. 30, illa. 31, nazirun. 32, wa. 33, basyirun. 34, li. 35, qaumin. 36, yang terakhir, yu'minuna. Ya, kurang dikit, Neng. Apa ya? Apa ya? Nomor ayatnya, Neng. Oh, nomor ayat. Untuk Baik. penutupnya ya. Oke. Oke, lanjut. Uni Uni tanya penggalan dulu 19 Uni. itu nih. Apa? Nomor 19 itu nih. Iya, di Penggalan penggalan 19. 19. Alifnya Berapa? kan punya Alif kan nih, 20. alifnya masuk ke kan istaf. Iya, iya. Ini sih karena dia enggak pakai garis, enggak Lanya, Heeh. 8 yang satu. Alifnya ke istaf. Iya. Iya, benar. Cuma karena ini enggak pakai garis, jadi 19 ini di sini. Ikut nebeng. Lagi Iya, dekatkan nebeng dia. aja lah dengan ini, dekatkan aja lahnya. Iya, Nggak dekat. bisa kalau didekatkan jadinya keputus ya. Nggak sesuai ayat. Gimana? Kasih garis aja bagusnya. Enggak bisa dikasih apa tangke-tangke ya, Neng? Nah, ini Iya. kalau dikasih tangke bisa ditaruhkan di las ini, Iya. berarti alifnya masuk sini kelihatan. Kalau ini memang enggak kelihatan dia. Iya, ini aslinya begini aja ya. Oke, Uni Ya ya. udah enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Atau Aku bacain. atau digeser dikit, Neng. Sebentar. Digeser agak geser dikit ke kanan. Ke kiri. 19 ini geser dikit ke la, jadi enggak usah ikut alifnya nih. Kalau ini seolah-olah dia la Lah itu punya 19. la geser dikit ke la. Nah, geser. Nah, Oh, 19-nya. 19-nya geser. Oh ya. Dekat atasnya itu Pak Mursid ke alas yang A-nya. A yang pertama. Terus ya. Oh, ya. Gitu. Mantap. Ya udah, nah itu enggak apa-apa. Bisa. Ya, oke, lanjut. Urian Quran Surah Al-A'raf ayat 188, bagian pertama, kul, bentuknya KKP, dengan ciri sukun di akhir, pelakunya anta. KKP berasal dari KKSAD, takulu, proses menjadi KKP, hilangkan ciri KKSAD-nya yaitu tak di awal. Selanjutnya kita lihat huruf pertama, akar kata, berharokat, jadi tidak perlu alif penolong. Kemudian sukunkan huruf akhir KKSAD untuk pelaku anta. Sehingga menjadi kul. Ya. Kemudian dua sukun berurutan. Tidak bisa dibaca, maka huruf sya waw menghilang. Ini sama dengan Nemi, bukan tidak bisa dibaca, Neng. Dua sukun berdampingan. Berdampingan, ya. Iya. Nemi tadi begitu juga. Enggak bisa dibaca kul, kan bisa bacanya. Oh iya. Dua sukun berdampingan, maka huruf sianya menghilang gitu ya. Ya, baik. Dua sukun berdampingan, maka huruf
waw menghilang Ya. menjadi kul. Nah, gitu ya. Akar katanya koala. Berlaku di sini kaidah 1 sia.5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Kemudian koala menjadi kola. Berlaku kaidah 1 sia.2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala terdapat di Mahmud Yunus halaman 360. Engkau katakanlah. Penggalan kedua, la adalah huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ketiga, amliku. Bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang dengan ciri alif di awal dan sukun di akhir. Apa? Kok sukun? Domah di Ah, domah di akhir kata. Menandakan punya Kalau- anak. Akar katanya malaka. Polanya fa'ala. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 428. Artinya aku akan berkuasa. Oke, lanjut. Itu benar-benar berkuasa ya? Sebentar, Iya. sebentar. Tadinya memiliki uni, terus pas di artinya itu kurang pas. Di narasinya Puasa kurang. ini. 4 berapa? 428. 28. Ada 428. Hmm. Seharusnya memiliki. Tapi di konteksnya kurang masuk. Ya, kan ada arti malaka itu berkuasa, memerintah, berkuasa. Soalnya berkuasa itu agak beda maknanya. Berkuasa itu maksudnya mempunyai power untuk ya. Hmm. Sementara ini maksudnya Kuasa aja mungkin kuasa yang di bawahnya diambil kalau enggak ini kuasa menahan nafsu itu nah, kan. enggak usah pakai berkuasa Kuasa aja. aja. Kalau kuasa itu Langsung. maksudnya Ya, mampu. memerintah ya. Nah, kuasa yang di bawah aja ini Buang bernya. bernya. Baik. Ya. Penggalan Kan 3 ada ya. malaka Kita catat nafsahu aja itu. ya. Kita catat aja penggalan Halamannya 3. benar. Lamanya. Puasa aja. Bisa dibuang Pak Musid? Enggak bisa ya? Kok bisa sih? Enggak bisa? Bisa sih sebenarnya. Bernya dihilangkan. Bisa. Bernya dibuang ya, kuasa aja. Oke. Lanjut. Saya lanjutkan dengan penggalan 4. Li adalah huruf jer, artinya bagi. Penggalan 5, nafsi, bentuknya KBM dengan ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua adalah kata ganti. Kata benda pertama, nafsi, bentuknya KB KK tunggal. Aslinya naf'an. Karena didahului huruf jer li, menjadi nafsin. Dan seterusnya karena bermajemuk dengan kata ganti menjadi nafsi. Jadi kata bendanya didahului huruf jer dan diakhiri tanwin. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata nafisa, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'lun. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 461 untuk akar kata dan 462 untuk kata yang dicari, artinya diri seseorang. Kata kedua adalah kata ganti, yaitu ia, artinya aku. Jadi KBM dari nafsi adalah diriku sendiri. Penggalan 6, naf'an. Bentuknya KB KK objek tunggal. Ciri kata bendanya tanwin di akhir. Ciri objeknya adalah fatahtain. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata nafa'a. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 462 untuk akar kata dan 463 untuk kata yang dicari. Artinya manfaat.
Penggalan 7, wa adalah kata benda. Penggalan 7, wa adalah huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 8, la adalah huruf bermakna, artinya tidak. Oke, clear ya? Nih, Uni, Lanjut. tadi buatin baca aslinya nafsan tadi itu naf'an nih. Nafsan. Apa? Naf'an ya? Tadi bacanya naf'an tadi bacanya. Oh ya, salah ya. Oke, Harusnya nafsan ya. nafsan ya, Naf'an, bukan iya. naf'an ya. Oke, Iya. terima kasih Pak Hatta. Ya. Selanjutnya penggalan ke-9, doron. Bentuknya KBKK objek tunggal. Ciri kata bendanya diakhiri tanwin. Ciri objeknya fathah tain. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya dororo dibaca doron. Dorro, dorro. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Terdapat di Kamus Munawir halaman 818 untuk akar kata dan 819 untuk kata yang dicari, artinya kerugian. Penggalan 10, ila adalah huruf bermakna, artinya melainkan. Penggalan 11, ma adalah huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan 12, sya'a, bentuknya KKL dengan ciri fathah di akhir, menandakan pelakunya huwa. Akar katanya sya'a menjadi sya'a. Berlaku di sini kaidah 1 siap poin 2. Dalam akar kata huruf wawu dan iya, di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 208. Artinya, dia telah menghendaki. Penggalan ke-13, Allahu. Allahu di sini aslinya Allaha. Karena subjek dari sya'a menjadi Allahu. Enggak, Neng. Allahu itu udah asli, Neng. Oh. Jadi keterangannya cukup Allahu. Karena berharokat domah, maka sebagai subjek dari sya'a gitu. Bukan aslinya Allah. Kata benda itu aslinya domah, Neng. Karena subjek aja ya. Allah itu udah asli. Jadi keterangannya cuma karena berharokat domah sebagai subjek dari sya'a gitu. Bukan aslinya, enggak usah pakai asli. Ya. Dia udah asli. Yang Allahnya dihapus. Ya. Pak Mursid kalau tukang hapus, tukang jagal, aman. Tukang potong. Nah, subjek dari sya'a. Allahnya diturunkan dikit. Karena berharkat domah maka jadi subjek gitu. Enggak menjadi Allahu. Menjadinya juga dibuang. Oh ya. Ya, sudah Karena asli domah ini. aja. Karena subjek dari sya'a gitu aja ya. Iya, Karena jadi domah, Allahu kan karena berharokat domah sebagai subjek dari sya'a. Ini karena berharkat domah. nambah keterangan aja di atasnya Pak Mursid. Karena berharkat domah. Domah berarti sebagai subjek dari sya'a gitu aja. Ngomong mama. Tulisan, nah itu di bawah. Ya. Duit belum duit. Yang Allahunya dihapus aja, Pak. Es krim belum. Es krim belum, es krim. Es krim. Ya. Oi, adik apa? Ama, adik ama. Oh.
Tulisan Allahnya apa perlu besar semua seperti itu? Enggak, Nggak usah ya. ya. Ya, Hanya Awalnya aja. uh-uh. Ya, oke. Lanjut. Hmm. Selanjutnya dari bagian pertama dari surah Al-A'raf ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma Allah. Engkau katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat dan tidak pula mudarat bagi diriku sendiri, melainkan apa yang Allah kehendaki. Ya, oke. Selanjutnya, untuk bagian kedua, dalam surah Al-A'raf ayat 188 ini terdapat kalimat bersyarat sebagai berikut. Saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair. Lau sebagai huruf syarat terdapat di penggalan 15. Kuntu a'lamul ghaiba merupakan kalimat syarat. Terdapat di penggalan 16 sampai dengan 18. La merupakan huruf jawab syarat. Terdapat di penggalan 19. Istaksartu minal khairi adalah kalimat jawab syarat. Terdapat di penggalan 20 sampai dengan 22. Selanjutnya penggalan ke-14. Wa adalah huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 15, lau, bentuknya huruf bermakna sekaligus sebagai huruf syarat, artinya jikalau. Penggalan 16, kuntu, bentuknya KKL, dengan ciri tu di akhir, menandakan pelakunya ana. Akar katanya kawana menjadi kana. Di sini berlaku kaidah 1 siap poin 3. Dalam KKL, setelah dibuang ciri KKL-nya, tinggal 2 huruf pola kul, dhamma sukun, maka tambahkan waw di tengah. Kemudian waw tersebut berubah menjadi alif. Polanya fa'ala terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 386. Artinya aku adalah. Penggalan ke-17, a'lamu, bentuknya KKSAD dengan ciri alif di awal dan domah di akhir, menandakan pelakunya ana. Akar katanya alima, polanya fa'ala, terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 277. Artinya aku akan mengetahui. Penggalan 18, al-ghaiba, bentuknya KB KK objek tunggal. Ciri kata bendanya diawali dengan alif lam. Ciri objeknya fathah. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya goyaba menjadi goba. Di sini berlaku kaidah sia poin 2. Kaidah 1 sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 304. Artinya ghaib. Iya. Kalimat jawab syaratnya tadi cuma sampai sini ya, Neng? Coba lihat ayatnya. Bukannya sampai su Ya, sampai su. jawabnya. Sampai su. Sampai su ya. Ya. Mm-mm. Ayo.
Nanti tambahin aja ya ini. Ya, tambahin aja nanti. Ya, baik. Oke, yang ini oke ya, enggak ada masalah. Lanjut. Ya, baik. Lanjutan uraian Quran Surah Al-A'raf ayat 188 bagian 2, penggalan 19. Setelah bentuknya huruf bermakna, sekaligus sebagai huruf jawab syarat. Ya. Artinya niscaya. Penggalan ke-20, istaksartu, bentuknya KKL dengan ciri tu di akhir kata, pelakunya ana, akar kata kasuro, polanya istaf'ala. Terdapat di Kamus Munawir halaman 1191. Artinya aku telah banyak mengerjakan. Penggalan ke-21, mina. Mina di sini adalah huruf jer, artinya dari. Nah, ini perlu keterangan, Neng. Oh Aslinya ya, min, ya. iya. Karena ketemu alif lam. Mm-mm. Ya, nanti tambahkan ya. Iya. Heeh. Aslinya min karena bertemu alif lam sukun ya, Heeh. maka diberi harokat. Nah, ini baru anunya tidak bisa dibaca dua sukun. Nah, baru beri harokat. Diberi harokat. Menjadi na. Jadi mina. Oke, lanjut. Sudah 21 tambah narasi. Penggalan ke-22, al-khairi, bentuknya KBKK objek tunggal. Aslinya khairo. Karena didahului huruf jer min menjadi khairi. Jadi kata bendanya didahului huruf jer dan diawali dengan alif lam. Ciri objeknya fathah, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya khoyaro menjadi khoro. Di sini kembali berlaku kaidah 1 siap poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bandanya fa'lun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 123. Kebaikan. Emang ada kebaikan di satu Sebenarnya baik aja. Sebenarnya jangan coba kita cari. Harus sama nanti diprotes. kemarin aku kasih 2 sama Munawir. Nah, coba lihat di Munawir. Ada nggak di Munawir? Ini udah saya Munawir hapus. ada kebaikan, jadi ambil Munawir aja. Ya, kemana? Halaman berapa ya lupa aku. Jadi samakan, maksudnya kalau di penggalan, artinya itu samakan dengan Kamus. dengan kamus. Jadi Munawir 378 ya, artinya kebaikan ya. Artinya sama. Tapi kalau di Yunus nggak ada. Bisa minta tolong Pak. Bisa 37 Pak Mursid. penggalan Maksudnya Pak Mursid. 22. Penggalan 22. Munawir 378. 378. Kebaikan. Artinya udah benar ya. Munawir. Oke, lanjut. Baik, saya lanjutkan dengan penggalan ke-23. Wa adalah huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-24, ma merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-25, masa, bentuknya KKL dengan ciri fathah di akhir, menandakan pelakunya huwa. Akar katanya masasa dibaca masa. Polanya fa'ala, terdapat di Kamus Munawir halaman 1334 untuk akar kata dan 1335 untuk kata yang dicari. Kata yang dicari. Artinya dia telah menimpa. Penggalan ke-26, niya. Bentuknya kata ganti. Aslinya ni, karena bertemu tasjid, maka diberi harokat fathah untuk memudahkan bacaan. Artinya aku. Penggalan ke-27, asu'u.
bentuknya KPKK subjek tunggal. Ciri kata bendanya diawali alif lam, ciri subjeknya lemah, ciri tunggalnya sesuai kamus. Dengan akar kata sawa'ah menjadi sa'a. Kembali di sini berlaku kaidah 1 siap poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya ku'lun. Terdapat di Kamus Munawir halaman 674 untuk akar kata dan 675 untuk kata yang dicari. Artinya kerusakan. Oke, ini karena perdana ya, bisa ditambahkan ini Pak Mursid, ini Pak Adil tadi. Objek ya. Ininya ini kagak KG dalam kurung objek. Yang mana nih? Soalnya mama Penggalan ini 26, penggalan 26. 26. Kata ganti Pagi objek. tadi Pak Adil juga sudah Uni merasa bersalah katanya. Iya benar kata Uni, nanti dibenerin. Kata ganti objek itu. Iya. Oke. Uni, dia menjadi harkat ya itu karena tasdid atau karena alif lam nih? Kalau Apa? alif lam ya? Itu Apa? aslinya kan ditulis atin itu ni kan, ni pakai sukun. Karena bertemu tasdid ditulis atin. Apa bukan karena alif lam nih? Sukun ketemu sukun. Alif lamnya kan alif lam. Itu keterangannya apa? Aslinya nih karena bertemu. Oh, bukan bertemu, jangan Tasdid. bertemu tasdid. Iya. Alif bukan samsiyah, alif lam samsiyah. Jadi Iya, ketemu makanya ketemu alif lam kan Uni? ketemu alif lam aja, bukan tasdid. Iya. Iya. Kan tidak bisa dibaca kan? Nis gitu kan? Jadi nia. Jadi bertemu alif lam ya. Iya, alif lam. Alif lamnya karena samsiah maka dia langsung ke sinnya. Jangan pakai samsiah, alif lam Nggak aja. usah Pak Musi disebut samsiah. Itu istilah tasin, nggak usah alif lam aja, kita alif lam aja. Maka dibilang Kalau enggak Pak Mursyid copy yang penggalan 27 di copy taruh di situ alif Oh iya, lamnya. ada alif lamnya. Copy yang ini. Ya, itu. Alhamdulillah. ya. Kemudian penggalan 27, sebentar Pak, penggalan 27 kerusakan ya, soalnya menimpa aku. Jangan kerusakan lah. Apa arti ininya? Itu apa kerusakan? Kemalangan. Di Yunus ada kan? Yunus. Kerusakan ini agak lain maknanya. Nanti Apa kemarin ya? Di Yunus apa di jadi Yunus? bencana nih. Keburukan. Bencana. Bencana. Jadi bencana nantinya. Enggak arti di kamusnya. Seperti di kamusnya. Arti di kamusnya. Yang cocok. Ini ngambil apa sih? Di Yunus lah dia ya? 674 itu ya. 183. 67. Kejahatan. Atau kebinasaan itu aja Tin di Yunus. Kan jadi kebinasaan tadi nak. Di atasnya ada itu kan kejahatan. Setelah kejahatan ada kebinasaan Uni. Gimana? Kebinasaan itu Su'u kemalangan. Nah, itu kemalangan, ada kemalangan, kesialan, ya banyak itu. 6. Yang di mana Uni? Yang di Munawir? Iya, ke Munawir. Itu pakai Munawir kan? Iya. Di Makmur Yunus ada Uni artinya kebinasaan. Apa bukan itu yang lebih cocok? Bencana itu kan binasa ini. Mungkin kemalangan aja kita ambil. Kemalangan aja. Kemalangan menimpa. Ya, itu alamannya udah benar ya.
Malangan kesialan. Udah lanjut. Lanjut ya Uni. Ya, coba artinya. Dan Baik. jikalau Artinya bagian kedua, dan jikalau aku mengetahui yang gaib, niscaya aku mengerjakan kebaikan sebanyak-banyaknya, dan bencana tidak akan menimpaku. Nah, mungkin bisa kita tambah benar-benar ya, karena itu kan ada kuntu, kemudian a'lamu kan. Dan jikalau aku benar-benar mengetahui yang gaib, Benar-benar. Yang tadi kemalangan diganti bencana boleh Uni? itu kok ada mengerjakan ya? Iya Dapat tadi mengerjakan dari mana? Istak 1 itu kan mengerjakan sebanyak ini, mengerjakan yang banyak. Telah mengerjakan yang banyak. Kalau di kamusnya. Ifta'ala. Aku telah banyak mengerjakan. Istab Allah kan? Ah, ya, Iya. istafala ini. Oh, coba lihat di ini, di Yunus. Yunus 368. Enggak cocok itu. 368. 368. Is Polanya nggak ada. 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 Minta itu nih, minta sesuatu dengan banyak. Ya ada di atas itu. Nah, minta sesuatu yang banyak. Jadi bukan mengerjakan, iya. minta kita. Oh iya. Istak 1 minal syait. Jadi maksudnya kan, jika aku benar-benar mengetahui yang gaib, niscaya aku akan meminta banyak. Meminta Kan sebanyak-banyaknya. manusia itu pada dasarnya kan ini loba, sama. Oh iya. Meminta banyak kebaikan ya. Jadi di penggalannya dulu Pak Mursid, tolong dibenari Pak Mursid. Niscaya aku Aku minta. meminta banyak kebaikan. Tadi kan udah kebaikan ya. Iya. Dan kemalangan tidak menimpaku. Nah, gitu. Kan klop kan? Nah, ini bukan banyak mengerjakan. Telah minta. Meminta banyak. Ada di kamus. Iya. Minta banyak. Aku telah minta banyak. Sesuai di kamus minta banyak. Di Yunus 368. Hmm. 368. Kebaikan itu bukannya dikerjakan nih. Kalau meminta kebaikan gimana itu nih? Bukan kebaikan ini maksudnya bukan coba kelopkan dengan kalimat sebelumnya. Jadi minta kebaikan dan kemalangan indah itu lawan dari kemalangan tadi. Kalau yang mengerjakan kebaikan itu maksudnya amal kan, ini bukan minta sesuatu yang baik dan yang buruk jangan. Nah, jangan menimpa itu kan kalimatnya bertolak belakang. Coba kalimat selanjutnya. Udah Pak Nah, ini kan jadi minta kebaikan banyak, kemalangan jangan, gitu maksudnya. Dan jikalau aku benar-benar mengetahui yang gaib sekaya, aku meminta banyak kebaikan. Atau meminta kebaikan sebanyak-banyaknya boleh juga lah diubah. Yang penting maknanya sama. Mana dah? Bagian 2. Ya. Jikalau aku benar-benar mengetahui yang gaib, niscaya aku mengerjakannya diganti dengan Meminta minta. kebaikan. Enggak apa-apa, kebaikan sebanyak-banyak sama minta, enggak apa-apa. Dan kemalangan tidak menimpaku. Nah, gitu kan. Jadi Iya. kalimatnya bertolakan. Minta kebaikan itu dijauhi. Dan kemalangan tidak menimpaku. Gitu ya. Coba Tin. Baik. Dan jikalau
Aku benar-benar Ya. mengetahui yang goib, niscaya aku meminta kebaikan sebanyak-banyaknya, dan kemalangan tidak menimpaku. Nah, Banyak-banyaknya. jadi kebaikan ini bukan amal soleh ya, beda. Oke, lanjut. Selanjutnya, uraian surah Al-A'raf ayat 188, bagian berapa ini? Bagian 3 ya. Bagian ketiga. Penggalan 28, in adalah huruf bermakna artinya tidak. Ana merupakan kata ganti artinya aku. Ila adalah huruf bermakna artinya melainkan. Penggalan 31, nazirun, bentuknya KBPA subjek tunggal. Ciri kata bendanya diakhiri dengan tanwin. Ciri pelaku aktifnya sesuai pola kata benda tunggalnya, yaitu fa'ilun. Ciri subjek tunggalnya lumahtain. Akar katanya naziro. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 447. Seorang pemberi peringatan. Oke, subjeknya buang ya, karena subjeknya ana ini. KBPA tunggal aja. Tolong buang Pak Mursid. Ya, jadi ciri subjeknya juga dibuang. Ciri tunggalnya berarti sesuai. Sesuai kamus. Udah matainnya buang. Ciri tunggalnya Sesuai kamus. sesuai kamu sesuai pola. Fa'ilun. Sesuai pola boleh. Sesuai kamus. Ciri PA sesuai pola. Sesuai pola aja, fa'ilun kan? Pola. Oke. Berarti dengan ini dong sama dengan berarti ciri PA dan tunggal sama ya. Iya. Ciri pelaku ciri Saja, pelaku aktif dan ciri tunggalnya sesuai pola. Oh, ciri pelaku aktif. Iya, sesuai pola kalau ciri Oh, iya, pelaku. sama sesuai pola. Iya kan? Ciri bisa dijadikan satu itu ciri pelaku Iya. aktif. Garis miring tunggal. Garis miring T udah gitu ya. Iya, garis miring T. Nah, itu. Iya. Bisa disatuin ya. KBT-nya buang. Nah, nggak usah pakai KBT kan dia memang tunggal. Nah, sesuai pola gitu aja. Itu turun dah, Oh, berarti turun semua itu. turun. Enggak Pak apa-apa Mursid, nanti saya rapihin enggak apa-apa. Oke, ya nggak apa-apa. Rapihin. Bisa tinggal dinaik-naik. Nanti aja Pak Mursid, enggak apa-apa. Biar menghemat waktu. Menghemat waktu ya. Oke, lanjut Pak Mursid. Nah, ini juga subjeknya buang ya. Oh iya. Karena ana subjeknya. Oke. Kalian buang-buang Pak Mursid. Objeknya ini juga buang Pak Mursid. Ya. Oke, silakan. Penggalan ke-32, wa ada huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-33, basyirun, bentuknya KBPA tunggal. Ciri kata bendanya, tanwin di akhir. Ciri pelaku aktif sesuai pola. Sesuai pola ya, KBT-nya Sesuai buang. pola, sesuai pola. Ciri tunggalnya sesuai pola. Garis miring tunggal gitu. Sama dengan yang tadi, si ciri PA garis miring T sesuai Ya. pola gitu aja. Ya, baik. Samakan dengan yang tadi ya. Ciri pelaku aktif dan tunggalnya sesuai pola.
akar katanya basyara, polanya fa'ala, pola kata kerjanya fa'ilun. Terdapat di Kamus Munawir halaman 85 untuk akar kata dan halaman 86 untuk kata yang dicari, artinya pembawa kabar gembira. Penggalan 34 li huruf adalah huruf jar, artinya bagi. Penggalan ke-35 qaumin, bentuknya KB KK tunggal. Aslinya kauman karena didahului dengan huruf jar li menjadi qaumi. Jadi kata bendanya didahului huruf jar dan tanwin di akhir. Ini berarti ini sama tadi ya. Ciri tunggalnya sama berarti ya. Berarti ciri kata bendanya tanwin. Ciri tunggalnya fathah tain. Akar katanya kowama menjadi koma. Di sini berlaku kaidah 1 siap poin 2. Polanya fa'ala. Pola kata kerjanya fa'lun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 361. Artinya kaum. Penggalan ke-36 yu'minuna. Bentuknya KKSAD dengan ciri yu di awal dan wawu sukun na di akhir, menandakan pelakunya hum. Akar katanya aminah, polanya afwala, terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 49. Artinya mereka akan beriman. Nah, penggalan 35 ini aslinya apa ini? Kauman. Oh, kauman. Jadi Kaumin. karena itu jadi kaumin. Kaumin. Ya, ini enggak. Oh, Ciri kata ciri benda, tunggal sesuai kamus di sini, Bu Atin. ciri kata benda, T-nya jangan ya. Di bawah. Ciri tunggal sesuai kamus. Ya. Koma. Penggalan 33 nggak ada di Yunus ya. Biasanya kita pakai Yunus ini. Ada nggak di Yunus? Ada kan? Kalau di Yunus penyampai kabar gembira nih. Iya. Uni. Itu bukan PKK mungkin ya. PKB. Penggalan 35 yang fa'lun. Oh iya. Iya, PKB ya, fa'il PKB. Oh, PKK-nya dibaikin Oh, aja Pak Mursid, polanya PKK, ganti fa'ala, PKK. PKB ya. Jangan yang ini satu pola, satu PKK. Yang polanya ya ganti PKK. Oh. Yang penggalan 3 juga. Iya. Copy paste. Copy paste nggak Nah, diganti. itu PKK, bawahnya PKB. Ya. Oh iya. Untuk penggalan 33 itu kalau di Mahmud Yunus itu penyampai kabar gembira. Penyampai kabar gembira. Iya. Mau pakai penyampai atau pembawa? Membawa berita gembira. Selama ini kan biasanya pakai Yunus, makanya ini anu. Iya. Apa perlu pakai Munawir? Kan sama aja penyampai pembawa. Iya. Berita gembira. Kecuali kalau artinya beda, kita ngambil Munawir kan. Jadi nanti ditanyakan kenapa ngambil Yunus Munawir. Itu ya. Penyampai aja ya, penyampai kabar. Ya. Tolong ganti Pak Mursid, karena artinya sama, Neng. Jadi boleh kita ngambil Munawir asal seperti yang artinya beda, yang tidak ada di Yunus gitu. Iya. Yunus 65, Yunus 65. Penyampai kabar gembira. Ya. Oke, udah lanjut. Baik. Arti bagian ketiga yaitu tidaklah aku Muhammad melainkan hanyalah seorang pemberi peringatan dan penyampai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ya.
minta tolong Pak Mursid. Pembawa jadi penyampai. Penyampai, ya, terima kasih. Oke, enggak banyak. Pak Mursid nyengak yang apa? Pak Mursid di awal tadi Pak Mursid. Jadi yang perlu diperbaiki Neng cuma ini ya, kalimat bersyaratnya tambah ya. Depan Mm-mm. sekali Pak Mursid. Depan sekali. Penggalan. Yang jumlah-jumlah penggalannya. Nah, ini perlu ditambah ya, Neng. Lanjutkan aja ayatnya ya. Iya, Yang untuk kalimat jawab syaratnya. Oke, sampai itu. Nah, lanjut Pak Mursid. Sampai 27 ya? Sampai sampai itu tadi. su. 27. Dua berapa? 27. 27 ya. Nah, gitu ya. Tinggal ayatnya aja nanti. Oh, bagiannya Pak Mursid coba cek lagi satu lagi ini. Ya udah benar. Ini udah benar. Iya, Neng, penggalan. ini udah benar, Neng. Iya, lupa. Jadi kalimat syaratnya sampai 27 gitu ya. Oke. Karena ngopi ayatnya lupa Ini ya. ingin memastikan aja ya. Oke, ini udah benar. Oke. Alhamdulillah. Jadi Atin tidak banyak ya. Jadi sambil kita selalu doakan semoga Atin cepat pulih ya. Alhamdulillah, amin, amin. Bisa Terima tampil kasih. dengan baik. Banyak makan Atin biar agak gemuk seperti Iya, ya. Makanya masih gendut. sedikit kita. Iya. Ya, oke, alhamdulillah. Ya, Demikian Bapak Ibu, latihan perdana Atin tidak banyak ya revisi ya. Tinggal tambah kalimat bersyaratnya aja. baik. Baik, sama tadi Neng yang min. Oh ya, min ya. Narasinya ya. Ya, baik. Baik. Terima Oke. kasih Pak Mursid. Terima kasih. Ya, Jaga kita lanjut. Yang kedua siapa?